Saya mohon izin untuk bertanya sedikit kilas balik tentang Ustadz. Bagaimana ceritanya dulu? Jadi mulai awal diceritakan, karena itu untuk pengetahuan saya juga, dan juga bisa nanti saya sampaikan ke teman-teman bagaimana kita itu harus melangkah dan mengikuti di jalan yang benar. Seperti itu Ustadz. Silahkan Ustadz. Ya, kalau kilas balik dari mulai saya terpapar radikal gitu ya. Ya. Tapi cerita ini bukan untuk diulang oleh orang, Ya. bukan untuk diulang, Ya. tapi menjadi pelajaran Pelajaran. bahwa pada akhirnya kita berkesimpulan bahwa perjalanan dalam dunia radikal itu perjalanan yang sangat buruk, tidak dibenarkan oleh agama, terutama oleh agama Islam, dan tidak menguntungkan siapapun. Jadi kami ini pernah menjadi orang yang sangat membenci NKRI. Jadi bagaimana usaha menumbangkan dan mengganti dengan sistem yang lain. Ya. Jadi ya sikat dalam perjalanan berikutnya, kemudian kami semua harus mengalami masa tahanan. Ya. Berapa tahun? Kalau saya 4,5 tahun, tapi Pak Ketua pasti lebih luas, lebih lama, panjang, lebih lebih lama lama. nih. Tapi itu perjalanan yang cukup sangat menjadi pelajaran. Mohon maaf, Ustadz dulu kasusnya. Saya kasus pelatihan militer Jalan Janto Aceh. Oh, gitu. Iya, saya tertangkap tahun 2010. Ya, jadi di masa ketika itu Kadensusnya Pak Tito Karnavian, ya. Sekarang alhamdulillah saya sudah menyadari kesalahan-kesalahan dan bertemu juga dengan seorang jenderal yang menurut saya sangat humanis sekali, Jenderal Irjen Pol Martinus Hukom, SIK MSI. Ya. Dan melalui tangan dingin beliau lah sebetulnya akhirnya kita berada pada tempat yang seperti ini. Teman-teman semuanya juga menyadari kesalahannya, dan sekarang kita sedang membangun diri dan membangun kesadaran berbangsa dan bernegara ini melalui tempat yang saya pikir cukup luas lah ya. Cukup Salah luas. satunya pengelolaan wisata. Pengelolaan wisata, ada pertanian, ada peternakan, ada pertanian, ada wisata. Ya. Dan inilah Pak Kades ya yang sekarang itu konsen teman-teman sedang berusaha. Mudah-mudahan berkembang dan tetap isi Di Pak Suwadi, dulunya kasusnya Pak? Kalau saya kasus sama Kayusan, jadi terlibat kasus pelatihan di Janto Aceh. Oh, Mungkin yang beda, ini Pak Ketua nih. di Janto Aceh ya? Iya. Oh iya. Jadi Pak Ustadz dan Pak Suwadi terlibat dalam kasus pelatihan di Janto Aceh. Jadi tahun 2010 itu tertangkap ya. Ya. Jadi tahun 2010 itu tertangkap dan masuk dalam napiter, narapidana teroris gitu ya. Jadi saya berlanjut ke Kang Hendy. Terima kasih. Monggo Kang Hendy. Kang Hendy, kita sudah sering berbincang-bincang. Jadi Kang Hendy, awalnya dulu kasusnya tahun berapa dan kasus apa Kang Hendy? Kalau saya sebenarnya kasusnya ringan. Kalau Ustadz kan persenjataan segala macam nih pelatihan. Kalau saya cuma buku. Ya buku. Jadi kalau Ustadz Haris menulis buku, Ya. kalau saya membuat bom buku. Jadi sama-sama buku. Artinya tidak itu ringan. Bahasa sampai tadi ringan, saya kira ringan apa? Ternyata buku dikasih bom. Jadi kalau Ustadz Haris tuh menulis buku terus meledak penjualannya. Kalau saya membuat bom buku meledak juga. Cuma nggak dijual gitu. Kirimin orang-orang Iya. tertentu. Saya itu berbeda sedikit dengan Ustadz Haris. Kalau beliau itu ditangkap 2010, kalau saya ini 2011. Cuma perbedaan yang sangat signifikannya kami dengan Ustadz Jamal Ustadz Haris itu, kalau Jamal Ustadz Haris ini memang terdiri dari personil-personil yang sudah berbakat dan terlatih. Kalau kita buru-buru terlatih, buru-buru berbakat, kita ini lebih pada nekat gitu. Nekat ya. Iya, nekatnya kita ini tidak terlibat dengan jaringan yang lain, independen. Kalau mungkin jaringan lain itu mandiri. Kalau jaringan lain itu kan misalnya ada pendanaan 50 juta, 20 juta, 5 juta. Kalau kita
Kamu pendanaan berapa? 20.000. Buat apa? Beli karbit. Kamu berapa? 30.000. Buat apa? Buat beli besi. Jadi memang Beli paku. iya, kami itu dulu berprinsip small group big plan. Walaupun kelompok kecil tapi rencana kita besar. Nah, dan buku itu salah satu penyebab kita sampai pesantren gitu ya. Kalau saya menyebutnya pesantren. Kalau tadi Ustadz Haris menjalani 4 tahun lebih ya dengan vonis 10 ya itu ya. 9 waktu itu vonisnya. Kalau saya nggak main partai eceran, saya mainnya kodian. Saya satu kodi, saya satu losin. Kalau teman saya satu kodi itu. Jadi saya divonis 12 tahun penjara. Itu sempat di Polda Metro Jaya 2 tahun, di seberang sana di Nusa Kambangan 4 tahun, dan 1 tahun di Bogor untuk sini. Dan alhamdulillah dari perjalanan itu membuat kami ini lebih bisa berpikir, lebih bisa melihat mana sebenarnya yang bagus, yang baik untuk kita dan masyarakat, mana yang tidak. Seperti di Ustadz dari tadi, perbuatan-perbuatan seperti itu tidak sama sekali menguntungkan Islam. Seperti itu Pak Kadis, singkatnya. Kita pulang yuk. Kita berada di antara orang berbahaya, Pak. Ini teman Andis mau minta pulang karena kita di lingkungan orang-orang yang berbahaya. Semuanya ini adalah ex napiter. Dan yang sudah disampaikan tadi Ustadz Haris sama Pak Suwardi adalah terlibat dalam jaringan pelatihan di Aceh tentang persenjataan. Dan Kang Hendi salah satu yang membuat bom buku, sehingga ternyata tadi ceritanya ringan, hanya sebuah buku tapi diisi bom akhirnya juga meledak juga. Artinya itu berat, menjadi berat. Jadi beratnya di situ. Jadi itu terima kasih teman-teman. Meskipun saya di lingkungan ex napiter, ada Ustadz, ada Kang Hendi, kami saat ini nyaman karena mereka sangat kuat untuk mencintai NKRI. Jadi salah satu NKRI untuk kita adalah harga mati. Kita selamatkan, kita hijaukan bumi kita dengan menanam-nanam, dan kita cintai NKRI kita. Itu insya Allah saya mau bermalam di sini saat Itu aja cintanya menjadi bikin tenang gitu, Pak. Wajib kita itu romantis ya. ya. Jadi itu terima kasih. Saya terima kasih Ustadz, Pak Suwardi, Kang Hendi dan teman-teman. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Yang pada intinya monggo kita sama-sama bagaimana kita menciptakan potensi diri kita sendiri, dan kita wajib untuk mengeksplor potensi yang berada di lingkungan masing-masing supaya lebih dikenal oleh masyarakat orang banyak, sehingga mereka berduyun-duyun untuk datang ke sini. Pada intinya yang diuntungkan adalah masyarakat secara luas, karena kita dalam program salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat. Mungkin itu Ustadz, kami mohon maaf, dan teman-teman semuanya, pemirsa, saya ucapkan salam dan doa buat keluarga, semoga kita selalu diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga kita masih tetap bisa berkarya. Salam dan doa buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.